dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dhal mudhil. Bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufrun, saudara. Karena nggak ada ulama semua sepakat, sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tetap dia katakan kalamullah, dan nggak mengatakan kalam Muhammad, ya ikhwan. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad. Nggak ada ulama. Justru kalau ada yang mengatakan, bertanya kepada kita, apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu, kita kembali melontarkan pertanyaan, kita balikin. Wah, Anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Adzan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau adzan menghadap jamaah ya makruh. Memang makruh, bukan sesat. Tapi kalau adzan menghadap jamaah menjadi doktrin, nah ini kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Saudara, cara-caranya sampai seperti kayak upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Ini namanya tala'ub biddin, saudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya bukan adzannya, bukan menghadap jamaahnya, tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-ngada, yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan khalaf, ya Tuhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Kita lanjutkan dulu tadi pertanyaan dari Habib Muhammad, ya. Kita masih soal soal Zaitun tadi pertanyaannya. Taib, ya kawan. Saya ada baca pernyataan sikap yang dibuat oleh DPP FPI, ya, soal Zaitun, ya kawan. Ada berapa poin waktu itu? Ada 16. 16 poin itu sebagian itu memang kesesatan yang nyata. Sebagian lagi itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang memang harus diproses hukum supaya ada kejelasan untuk agar tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, yang ingin saya garis bawahi satu. Seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku daripada Zaitun adalah dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dhal mudhil. Bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufrun, saudara. Karena nggak ada ulama semua sepakat, sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tetap dia katakan kalamullah, dan nggak mengatakan kalam Muhammad, ya ikhwan. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad. Nggak ada ulama. Justru kalau ada yang mengatakan, bertanya kepada kita, apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu, kita kembali
melontarkan pertanyaan kita balikin. Wa Anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Gak ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu kalam makhluk. Gak ada. Al-Quran makhluk, ya. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Tapi kalau Al-Quran sebagai kalam manusia, Mu'tazilah gak pernah berpendapat sedemikian rupa. Ya. Semua sependapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah itu yang perlu kita ini kan. Apalagi dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu udah nyata-nyata menisbahkan Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ada mengatakan lagi, tapi Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyan fil Qur'anil Karim. Kalau dia katakan begitu, saudara, ini talaub, ini kalimat. Ini namanya talaub. Kalau kita katakan qala Rasulullah sebagai wahyu, itu hadis qudsi. Amma yarwi min rabbiki, itu sudah ada definisi sendiri. Jadi jangan Al-Quran didefinisikan sebagai kalam manusia. Satu lagi saya mau tambahkan, kelompok liberal. Nah, kalau kelompok liberal lain lagi, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Tapi kalam Allah itu dengan lughatullah, dengan bahasa Allah, yang tidak ada satu manusia pun paham itu lughahnya. Sehingga Muhammad menerjemahkan lughatullah ke dalam bahasa Arab. Jadilah itu Al-Quran yang kita pegang saat ini. Jadi liberal di sini mengecoh kita seolah-olah mereka sama dengan kita, mengatakan ini kalam Allah. Dia bilang iya, Al-Quran itu kalam Allah. Tapi Al-Quran bahasa Arab itu tetap saja Muhammad yang menerjemahkan. Artinya kurang lebih sama dengan yang Panji bilang bicarakan, bahwa Al-Quran yang kita dapat sekarang adalah kalam Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Ini nggak boleh dibiarkan, dan ini bukan soal furu, bukan. Ini soal usul. Nah, kalau kita bicara usul, ini bisa mengantarkan kepada kufur. Sekurang-kurangnya mengantarkan kepada dolalah. Itu merupakan bid'atun dolalah. Jadi sudah benar. FPI bikin pernyataan poin tentang Al-Quran itu sudah benar, ya kawan. Jadi nggak usah ragu lagi. Memang ini sesat, saudara. Seperti yang tadi contoh saya katakan, kalau kita bicara soal apa tadi, adzan ya. Ya, adzan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau adzan menghadap jamaah ya makruh. Memang makruh, bukan sesat. Tapi kalau adzan menghadap jamaah menjadi doktrin, nah ini kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Saudara, cara-caranya sampai seperti kayak upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Ini namanya tala'ub biddin, saudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya bukan adzannya, bukan menghadap jamaahnya, tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-ngada, yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan khalaf. Ya, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan nanti kita bilang adzannya yang salah, jangan kita bilang wah ini sesat nih gara-gara adzannya menghadap jamaah. Enggak, adzan menghadap jamaah enggak sesat, saudara. Makruh, saudara, enggak sesat. Tapi kalau jadi doktrin, adzan harus menghadap jamaah. Tangannya kalimat pertama harus begini, kalimat kedua harus begini, kalimat ketiga harus begini, kalimat keempat harus begini. Ini dalilnya minen, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya katakan itu doktrin. Kenapa doktrin? Karena dilakukan oleh semua santri. Itu namanya doktrin. Santri didoktrin, petugas didoktrin, guru didoktrin. Semua harus mengikuti itu. Kalau dia sudah merupakan doktrin, bid'ah dolalah. Kira-kira jelas ya? Nah, supaya kita tahu tuh cantelan bid'ahnya di mana, cantelan sesatnya tuh di mana. Sebab kalau kita nggak jelaskan, nanti orang pikir masa sih adzan menghadap jamaah sesat? Orang juga bingung sesatnya di mana. Nah, karena ini pernyataan sikap dan FPI memang nggak mengurai dalil, cuman poin-poin saja. Nah, kenapa nggak diurai? Kan dalam pernyataan di situ udah ada dorongan ke MUI untuk mengeluarkan fatwa. Jadi nanti MUI pada saat mengeluarkan fatwa harus ada dalil. Jangan lupa tuh. Nah, jadi kemarin bukan fatwa FPI, itu baru pernyataan sikap. Supaya MUI yang mengkaji, cantumkan dalil, keluarkan fatwanya. Ya, nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi tala'ub biddin ini hati-hati. Contoh seperti begini.
Orang menenggak minuman keras. Dosa. Enggak kafir, saudara. Tapi dia nenggak minuman keras pakai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tenggak minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dia zina. Ini tala'ub biddin ya. Ini dia mempermainkan agama. Kalimat suci dipakai buat maksiat. Itu kan memperolok-olok. Itu istihza. Itu istihza. Memperolok-olok agama, saudara. Itu memperolok-olok ajaran Nabi, saudara. Nah, itu yang seperti itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Atau yang lagi ramai di medsos saat ini, saudara. Nah, orang mempertanyakan, masa sih gara-gara mimpi aja mau nyembelih anak, udah menyembelih, gara-gara mimpi nggak jadi, diketawain dia, Pak. Itu bisa kufur, dia memperolok-olok istihza biddin. Ya, kira-kira jelas ya. Nah, jadi istihza itu juga termasuk salah satu sebab bisa mengantarkan kepada kekafiran. Na'udzubillah. Seperti menghina Nabi, sepakat ulama. Sabur Rasul, sepakat semua ulama. Ya, Pak. Dari ahlus sunnahnya, di luar ahlus sunnahnya semua sepakat. Saudara, man sabbar Rasul faqad kafar. Barang siapa yang mencaci maki Nabi, maka dia sudah kafir, saudara. Nah, jadi jangan talaub, jangan main-main dengan agama. Agama ini bukan bahan bercandaan, bukan bahan bermain-main, bukan bahan olok-olok ya, kawan. Jadi istihza biddin itu termasuk talaub biddin. Atau menggunakan kalimat-kalimat Allah bukan pada tempatnya untuk menjadi bahan candaan, bahan olok-olok, itu semua talaub biddin. Na'udzubillah min dzalik.